Di channel ini, kita udah membahas berbagai mobil yang memecahkan rekor kecepatan dunia. Pada tahun 2005, kita menyaksikan lahirnya Bugatti Veyron. Ini merupakan mobil produksi tercepat dan tercanggih di dunia pada zaman itu. Kalau kita mundur ke 1993, kita akan sampai di McLaren F1. Nah, ini merupakan mobil produksi tercepat di abad ke-20. Tapi di balik bayangannya McLaren, terdapat sebuah mobil dari Jaguar yang sempat memegang rekor sebagai mobil tercepat di dunia. Mobil itu adalah XJ220. Sebelum gue lanjut, gue pengen bilang terima kasih buat Mod Fadzli Strip D2T untuk saran videonya. Kalau lo ada ide untuk video selanjutnya, langsung aja taruh di kolom komen. Oke, balik lagi ke XJ220. Mobil ini punya asal-usul yang menarik, karena ini merupakan hasil dari keisengan beberapa insinyur di Jaguar. Kok bisa? Jadi, pada tahun 1988, Jaguar baru aja berhasil memenangkan 24 Hours of Le Mans dengan XJR9. Hasil yang menakjubkan itu membuat Jim Randall selaku direktur bidang teknis Jaguar berpikir sekarang adalah saat yang tepat untuk membuat sesuatu yang baru. Sebuah mobil super yang juga bisa menang di sirkuit. Pada zaman itu, Jaguar hanya membuat XJ dan XJS. Jadi ini adalah ide yang sangat radikal. Dari ide tersebut, ia berhasil mengumpulkan beberapa sukarelawan untuk membantu dalam membuat konsep ini menjadi kenyataan. Ketika ada waktu luang, mereka bekerja keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Gara-gara dedikasi tersebut, mereka mendapatkan julukan The Saturday Club. 4 bulan kemudian, konsep ini akhirnya memiliki wujud yang nyata dan dipamerkan pada British International Motor Show. Orang-orang langsung pada kagum sama penampilannya. Badannya yang rendah, panjang, dan lebar memberikan kesan performa tinggi. Siapapun yang melihat bentuknya, meskipun mereka orang awam, pasti langsung berpikir kalau XJ220 adalah mobil yang kenceng. Di depan, kita bisa melihat ciri khas dari mobil super zaman itu, karena terdapat pop-up headlights. Yoi, digunakannya lampu kayak gini membuat XJ220 punya profil yang lebih mulus. Kemudian di samping, terdapat sepasang spion dan ventilasi besar. Lalu di belakang, ada sayap, lampu belakang, ventilasi lagi, dan knalpot. Secara penampilan, ini salah satu supercar paling keren di dunia. Bukan karena bentuknya yang gila, tetapi bagaimana semua elemen dari desainnya menyatu dengan harmonis. Oke, tadi kita udah melihat penampilan luarnya. Jadi sekarang waktunya untuk melihat performa dari mobil konsep ini. Jaguar menunjukkan XJ220 dengan mesin 6.2 liter V12. Mesin ini merupakan hasil ciptaan Tom Walkinshaw Racing atau TWR. Mereka adalah pihak yang membuat berbagai mesin mobil balap Jaguar di tahun 80-an. Dan yang ini nggak ada bedanya. Tapi yang dijanjikan bukan hanya mesin yang mantep, tetapi berbagai teknologi canggih lain seperti all-wheel drive, rear-wheel steering, adjustable suspension, dan active aerodynamics. Konsep ini menjadi sangat populer dan banyak orang yang pengen membelinya. Bahkan, banyak dari mereka yang memasukkan deposito sebesar 50.000 pounds untuk menjamin pesanannya. Ini kelihatan bagus untuk Jaguar, tetapi ada masalah yang besar. Jaguar sendiri nggak pernah punya niat untuk memproduksi XJ220. Bahkan, mereka nggak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi karena udah banyak yang pesen, mereka akhirnya terpaksa untuk membuat konsep ini menjadi kenyataan. Untuk mencoba mewujudkan hal tersebut, mereka kembali minta bantuan sama TWR. Tapi di sini, mereka menemukan masalah lagi. Para insinyur di TWR menemukan bahwa mesin V12-nya terlalu besar dan boros. Masalah tersebut juga mengakibatkan konsekuensi yang baru, yaitu terkait peraturan emisi. Para insinyur di TWR menyimpulkan bahwa mesin V12 tidak akan bisa lolos uji emisi. Untuk mengatasi berbagai hambatan tadi, TWR dan Jaguar terpaksa membuat berbagai perubahan drastis pada versi produksinya. Pada tahun 1992, versi produksi dari XJ220 dipasarkan ke publik. Secara penampilan, nggak ada perbedaan dari mobil konsepnya. Karena perubahan yang sebenarnya terjadi terletak di balik kulitnya. Mesin 6.2 liter V12 yang awalnya dijanjikan telah diganti dengan 3.5 liter V6 twin turbo yang dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan, sehingga bisa menghasilkan 543 horsepower. 0 ke 100 bisa dilakukan dalam 3,8 detik. Bagaimana dengan top speednya? Sebelum gue kasih tahu, kita perlu melihat nama dari mobil ini, XJ220. 220 di sini melambangkan kecepatan maksimal yang menjadi targetnya Jaguar,
yaitu 220 mil per jam atau 354 km per jam. Format penamaan ini sudah pernah mereka lakukan dengan XK120 yang berhasil mencapai 120 mil per jam atau 193 km per jam. Kecepatan itu menjadikannya sebagai mobil produksi tercepat di tahun 1949. Lalu, bagaimana dengan XJ220? Sayangnya, mereka nggak berhasil mencapai target tersebut, tapi tetap harus diapresiasi karena telah mencoba. Dengan menghilangkan catalytic converter dan meningkatkan RPM-nya, XJ220 bisa mencapai top speed 217 mil per jam atau 349 km per jam. Walaupun tidak sampai targetnya, kecepatan tersebut tetap membuatnya sebagai mobil produksi tercepat di dunia pada tahun 1993. Bagaimana dengan versi tanpa modifikasi? Untuk yang itu, XJ220 bisa mencapai 213 mil per jam atau 343 km per jam. Selain perubahan drastis dari mesin yang digunakan, penggerak roda yang sebelumnya all-wheel drive diubah menjadi rear-wheel drive. Kemudian, elemen seperti adjustable suspension dan active aerodynamics juga dihilangkan. Bagaimana dengan interiornya? Ternyata cukup sederhana loh. Penampilan luarnya yang canggih menciptakan sebuah kontras dengan interiornya. Berkat ukurannya yang panjang dan lebar, terdapat banyak ruang bagi pengemudi dan penumpang. Dijamin gak akan kesempitan. Perasaan luas ini juga ditambah dengan atap panoramik. Interiornya juga sangat analog. Semuanya memiliki penampilan yang sederhana dan mudah dibaca. Kursinya pun bukan sesuatu yang canggih atau unik, tetapi memang posisi duduknya sangat rendah. Sebuah fakta tambahan yang menarik adalah, Jaguar awalnya berencana untuk membuat 350 unit dari XJ220. Tetapi, target itu nggak pernah tercapai. Dengan total unit yang dibuat hanya mencapai 281. Gue asumsi ini merupakan salah satu akibat dari seberapa sulitnya memproduksi XJ220. Lalu bagaimana dengan pendapat publik? Jawaban sederhananya adalah kecewa. Banyak orang, terutama yang udah terlanjur menyetorkan deposito ke Jaguar, merasa marah dan kecewa karena mobil yang diluncurkan tidak sama dengan apa yang ditunjukkan pada konsepnya. Walaupun secara penampilan masih sama, perubahan besar pada mesin, dihilangkannya berbagai teknologi canggih, dan harganya yang mencapai 470.000 pounds atau 1.024.843 pounds dalam uang sekarang, membuat banyak orang memilih untuk membatalkan pesanannya. Bahkan, ada yang sampai menggugat Jaguar ke pengadilan karena merasa telah dibohongi. Tapi dari artikel yang gue baca, Jaguar berhasil menang di pengadilan tersebut. Walaupun banyak yang merasa kecewa terhadap XJ220, performanya yang luar biasa serta kemampuannya untuk mencetak rekor kecepatan dunia berhasil meredam amarah publik. Banyak dari pemilik mobil tersebut merasa bahwa mobil ini nggak cukup untuk hanya dipakai di jalanan. Itu kenapa beberapa dari mereka melakukan berbagai modifikasi supaya bisa digunakan di sirkuit. Melihat akan potensi tersebut, TWR memutuskan untuk membuat versi mobil balap dari XJ220 yang diberi nama XJ220C. Mobil ini telah dibuat lebih ringan dengan mengganti panel badannya yang sebelumnya aluminium menjadi serat karbon. Selain itu, TWR juga telah sibuk mempreteli interiornya untuk diganti dengan serat karbon dan kursi balap Kevlar. Perubahannya nggak berhenti di situ, karena tenaga mesin dari V6-nya juga telah ditingkatkan. Sekarang, XJ220C bisa menghasilkan 850 horsepower. Pada tahun 1993, TWR membawa 3 unit XJ220C untuk ikut kelas GT di 24 Hours of Le Mans. Dari ketiga mobil yang dibawa, hanya satu yang berhasil mencapai garis finish, yaitu mobil nomor 50 yang dikemudikan oleh John Nielsen, David Brabham, dan David Coulthard. Secara keseluruhan, mereka mendapatkan posisi 15, tapi di kelas GT, mereka lah yang meraih juara 1. Itu merupakan hasil yang menakjubkan, tetapi dalam rentang 1 bulan, mereka didiskualifikasi. ACO sebagai yang mengorganisir 24 Hours of Le Mans berpendapat bahwa mereka harus didiskualifikasi karena knalpotnya tidak menggunakan catalytic converters. Selain versi C, TWR juga membuat homologation special dari mobil tersebut yang diberi nama XJ220S. Perubahan yang terjadi mirip-mirip dengan XJ220C, terutama dengan digantinya pop-up headlights dengan lampu biasa, lampu kabut berbentuk bulat, splitter, dan sayap belakang baru. Walaupun begitu, versi S masih mempertahankan kenyamanan pada interiornya. Tapi yang menarik terletak pada mesinnya. Karena sekarang, mesin V6 Twin Turbo ini bisa menghasilkan 680 horsepower. 0 ke 100 bisa tercapai dalam 3,3 detik dan memiliki top speed 369 km per jam.
Itu benar-benar menakjubkan. Tapi sayangnya, mereka hanya membuat 5 unit dari XJ220S. Jadi mobil ini sangat langka untuk ditemukan, dan mungkin juga itu yang membuatnya agak dilupakan. Walaupun terdapat banyak orang yang membayangkan potensi dari XJ220 jika masih sama persis dengan apa yang diiklankan, tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah salah satu supercar paling kencang di dunia. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Jaguar XJ220? Apakah kalian sendiri penasaran bagaimana bentuk akhir dari mobil ini jika tetap menggunakan V12? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!